Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji milik Allah, segala kekuatan milik Allah, dan segala kesempurnaan milik Allah. Serta Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan cinta, kasih, serta ridhonya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kajian berikut ini, kajian salah satu filsafat pesantren Genggong, tawassul kepada Rasulullah. Tawassul kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad. Berdoa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan salah satu ayat Al-Quran yang dijadikan dasar tawassul, ayat yang akan kami baca ini salah satunya, juga terdapat pada ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walau arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah, dan kami tidak mengutus seorang rasul dalam firman Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, astaghfirullah wastaghfirullah rasul, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat tersebut di atas memberikan satu pemahaman apabila manusia telah melakukan perbuatan yang menganiaya dirinya sendiri, seperti berbuat dosa, berbuat zalim terhadap dirinya, berbuat kemaksiatan, maka ayat tersebut menganjurkan datang kepada Rasulullah. Allah memerintahkan kau datang kepada Rasulullah
inilah salah satu dasar yang membuat kita meyakini bertawasul kepada Nabi Muhammad. Pada saat hidup Nabi Muhammad dianjurkan menghadap Nabi, bertawasul kepada Nabi, dan ketika Nabi Muhammad sudah wafat dan ketika Muhammad sudah tiada, Nabi Muhammad sudah wafat, maka diperbolehkan tawasul juga. Tidak dilarang tawasul kepada Nabi. Tawasul kepada Nabi tidak dilarang. Tidak ada dasar-dasar yang melarang. Yang kita temukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan untuk tawasul kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ada yang kami sebutkan ayat tersebut. Maka dalam ayat tersebut mengandung pengertian ja'ukah, datang kepada Nabi itu salah satunya adalah ayyatu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan kemaksiatan, hendaknya mereka datang menghadap Rasulullah. Ayyatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menghadap Rasulullah. Fayastaghfirullah, lalu mohon ampun kepada Allah. Lalu mohon ampun kepada Allah di hadapannya. Fayastaghfirullah, lalu mohon ampun kepada Allah di hadapannya. Wa yas'aluhu ayyastaghfirulahum, lalu meminta kepadanya agar mau memohonkan ampun kepada Allah buat mereka. Fa innahum idza fa'alu, karena sesungguhnya jikalau mereka melakukan hal tersebut, taballahu alaihim, niscaya Allah menerima taubat mereka, wa rahimahum wa ghafara lahum, merahmati mereka, niscaya Allah menerima taubat mereka, merahmati mereka, merahmati mereka, dan memberikan ampunan bagi mereka. Inilah satu penjelasan ayat di mana pada saat Rasulullah masih ada, dianjurkan oleh Allah kalau mengaya dirinya sendiri, berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, datanglah kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad, meminta ampun kepada Allah dan mengajak Nabi Muhammad untuk memintakan ampun juga buat mereka. Ketika itu Nabi Muhammad masih hidup. Ketika itu Nabi Muhammad masih hidup. Setelah Nabi Muhammad sudah wafat, maka ada sebuah kisah, ada suatu cerita sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Udbi. Dia menyampaikan
Suatu saat dia duduk di samping makbarah Rasulullah. Suatu saat dia duduk di makam di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang orang tersebut ke makam Rasulullah. Lalu dia menyampaikan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Di waktu itu Rasulullah sudah wafat. Menyampaikan salam kepada Rasulullah di samping makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan assalamu alaika ya Rasulullah. Ini ucapan salam dari seorang sahabat bernama Al-Udbi, menyampaikan salam kepada Rasulullah di hadapan makbarah Rasulullah. Lalu dia menyampaikan lebih lanjut, sami'tullah yaqul, saya mendengar firman Allah. Katanya, saya mendengar firman Allah. Lalu beliau menyampaikan satu ayat, membaca di hadapan makbarah Rasulullah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasulu lawajadullaha tawwabur rahim. Menyampaikan dan membacakan satu ayat Al-Quran tersebut, dia dikisahkan dalam sebuah cerita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ji'tuka mustaghfaran lidambi mustashfi'an bika ila rabbi. Wa qad ji'tuka mustaghfiran lidambi mustashfi'an bika ila rabbi. Sekarang aku datang kepadamu Nabi Muhammad ketika berziarah ke makam Nabi, memohon ampun bagi dosa-dosaku kepada Allah dan meminta syafaat kepadamu agar engkau memohonkan ampun bagiku kepada Tuhanku. Inilah yang disampaikan oleh seorang sahabat tadi. Sahabat tadi menyampaikan, qad ji'tuka mustaghfiran lidambi mustasfi'an bika ila rabbi. Sekarang aku datang kepadamu Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad sudah wafat dan sahabat tadi berziarah ke makam Nabi. Sekarang aku datang kepadamu memohon ampun bagi dosa-dosaku kepada Allah dan meminta syafaat kepadamu agar engkau memohonkan ampun bagiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu, saudara sekalian, setelah sahabat tadi ziarah kepada Nabi, sudah mengucapkan salam, lalu membaca ayat Al-Quran seperti yang kami baca tadi, lalu mohon ampun kepada Allah dan mohon syafaat kepada Nabi agar dosanya diampuni oleh Allah. Setelah itu dia pergi. Setelah itu meninggalkan makbarah. Setelah meninggalkan makbarah, dia terasa ngantuk. Ketika ngantuk sampai dia tertidur. Subhanallah, ini luar biasa dalam kisah ini. Setelah dia ngantuk, tertidurlah dengan nyenyak. Lalu ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda dalam mimpi yang dimimpikan oleh seorang sahabat Al-Udbi itu, ya Udbi ilhaq al-arbiyah fabassirhu annallaha qad ghafara lahum. Hai Udbi, susullah orang Badui itu dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya. Ini dalam mimpinya, ya, mimpinya seorang laki-laki Badui yang bertawassul kepada Nabi, sengaja datang kepada makbarah Nabi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, lalu membaca ayat Al-Quran di hadapan makbarah Rasulullah seperti ayat tersebut di atas. Kemudian dia meninggalkan makbarah. Terasa capek, ia pergi, kemudian ia tertidur di tengah tidur yang indah. Lalu dia bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan sabdanya kepada sahabat Al-Udbi, ya Udbi al-haq, ya Udbi al-haq, ya Udbi ilhaq al-arbiyah, ya Udbi ilhaq al-arbi, basyarhu annallaha qad ghafara lahu. Hai Udbi, susullah orang Badui itu dan sampaikan berita gembira, basyarhu, berita gembira kepadanya, annallaha qad ghafara lahu, karena sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan kepadanya. Subhanallah, bertawassul kepada Nabi pada saat hidup, suan kepada Rasulullah, memintakan ampun kepada Allah, dan kepada tawassul kepada Nabi pada saat beliau sudah wafat, seperti yang dicontohkan dalam kisah ini. Allahumma innahu lam yamzil bala'an illa bidhambin wa lam yaksifu illa bitaubatin qad tawajjahul qawmu bi ilaika limakani min nabika. Dalam keterangan ini bimbingan Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya suatu musibah itu tidak akan datang kecuali karena dosa, dan musibah itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Qad tawajjahul qaumu bi ilaika limakani min nabiika, sungguh kaumku, umatku telah bertawassul kepadaku, telah menyebut nama aku, kata Nabi. Tawajjahul qaumu bi ilaika, menyebut Nabi dan berdoanya kepada Allah, limakani limin nabika, karena derajat nabimu, derajat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad merupakan hamba Allah, kekasih Allah, hamba yang agung. Disebut-sebut menyebut Nabi Muhammad ketika berdoa kepada Allah, itu namanya tawassul. Satu musibah itu tidak akan diturunkan oleh Allah karena disebabkan oleh dosa. Dosa itulah yang mengundang musibah. Berbuat dosa itu mengundang musibah, dan musibah itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Bertaubat, lesan beristighfar kepada Allah,
meninggalkan perbuatan maksiat dan meninggalkan perbuatan maksiat dan niat meninggalkan perbuatan yang maksiat dan meninggalkan perbuatan maksiat, niat dan meninggalkan lagi perbuatan maksiat, itu namanya taubat. Sungguh kaumku betul-betul dan sesungguhnya umatku telah bertawasul kepadaku dengan menyebut nama Nabi Muhammad, berdoanya kepada Allah, karena Nabi Muhammad derajat yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi, maka disebut namanya ketika berdoa. Itu namanya tawassul, dan itu boleh melakukan hal itu karena sudah dicontohkan tawassulnya pada saat Nabi hidup, dan tawassulnya juga pada saat Nabi telah meninggal dunia, termasuk masa sekarang yang akan datang. Silahkan mengikuti ajaran ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semoga mendapatkan bimbingan Allah SWT.